Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau sedikit cerita ya tentang pasien ini teman-teman. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman udah pernah nonton video ini ya. Ini tampil di channel Bukan Perawat Biasa. Ya, karena gue mau karena channel tersebut udah dua kali teguran komunitas, kemungkinan channel tersebut bisa jadi akan hilang teman-teman. Makanya gua bikin channel baru khusus perawatan luka di sini. Ya, jadi kasarnya ini ada beberapa video yang re-upload teman-teman. Ya, jadi gue cerita sedikit ya teman-teman ya. Jadi si Mbah ini usianya memang sudah lanjut usia ya, udah 83 tahun. Ya, awalnya ya beliau itu masih bisa jalan kalau nggak salah. Ya, tahun 2019 kalau nggak salah masih bisa jalan, dan akhirnya dia ini simbahnya kepleset yang mengakibatkan beliau patah tulang teman-teman. Ya, jadi pinggangnya tuh patah, katanya kasarnya seperti itu, pahanya ya, bonggolnya lah patah, dan menyebabkan beliau stroke juga teman-teman, seperti itu. Nah, si ibu ini udah datang ke fasilitas kesehatan ya, tetapi tenaga pelayanan di sana memberikan jawaban yang kurang baik. Ya, jadi si ibu ini datang dengan membawa luka dekubitus. Ya, jadi ini ibunya ini yang lagi bantuin gua, anaknya teman-teman ya. Jadi tuh dia anaknya si mbahnya. Ya, jadi si mbah ini punya anak. Nah, ini anak yang ngurusin udah ibu-ibu gitu teman-teman. Ya, jadi beliau datang ke rumah sakit, bukan ke rumah sakit, pokoknya ke fasilitas kesehatan, namun mendapatkan jawaban tidak enak dari petugas kesehatan. Ya, sebelumnya ke rumah sakit dianjurin tuh beliau untuk operasi ya, debridemen mungkin dekubitusnya, karena dekubitusnya kiri kanan ya lumayan luas, kiri kanan belakang, jadi ada tiga. Ya, di kaki juga ada. Nah, akhirnya setelah rembukan akhirnya gagal operasi, yang nggak mau, akhirnya dibatalin. Akhirnya beliau datang ke fasilitas kesehatan lain ya, dan membawa si pasien. Ya, jadi pas membawa simbahnya ini, ibu ini justru mendapatkan omongan yang kurang mengenakan ya, komunikasinya kurang enak lah dengan tenaga kesehatan yang ada di fasilitas tersebut. Ya, sehingga membuatnya sakit hati. Akhirnya si ibu ini searching YouTube teman-teman. Ya, ketemulah konten gua tentang perawatan luka. Beliau menghubungi gua nanya cara perawatan luka gimana ya, karena memang jaraknya juga jauh tuh, jaraknya juga lumayan cukup jauh ya kan. Nah, terus gue jelasin dari A sampai Z lewat WA ya teman-teman ya, karena memang kalau denger langsung dan belum pernah ngelihat secara langsung perawatan lukanya teman-teman, itu akan membingungkan teman-teman, walaupun hanya ngelihat YouTube aja gitu. Karena beda ketemu langsung dengan nyaksiin langsung, dan ngebantu perawatan luka langsung tuh beda sensasinya ya. Jadi beliau konsul lewat WA ya. Abis itu kebetulan ada tetangganya yang memang perawat ya, yang biasa ngerawat lukanya, tapi memang perawat itu belum tersertifikasi perawatan luka. Jadi semacam yang rawat lukanya biasa lah teman-teman ya, pakai NaCl ya, kayak kita di rumah sakit pada umumnya. Nah, suatu hari teman-teman, ya iyalah suatu hari, bukan suatu hari, di kemudian hari ya, si perawat ini orang tuanya jatuh sakit teman-teman. Jadi dia tidak bisa ngerawat luka ini teman-teman. Akhirnya si ibu ini juga kan bingung ya, gimana caranya kok nggak sembuh-sembuh, lukanya makin lebar ya, karena waktu itu katanya nekrotiknya hitam. Jadi beliau ngirimin foto nekrotiknya, jadi bener-bener hitam kering. Gue suruh benyekin teman-teman ya. Jadi setelah itu gue akhirnya datanglah ke si ibu ya, sesuai dengan kesepakatan, karena jaraknya juga cukup jauh ya teman-teman ya. Gue di Depok, dia di Bekasi ya. Bekasi kan ada banyak, ada utara, selatan, gue lupa Bekasi mana, pokoknya lumayan jauh ya. Dengan kesepakatan jasa layanan, udah akhirnya gue datang ya, gue ajarin teman-teman dari A sampai Z ya. Si mbahnya ini bener-bener wangi teman-teman, maksudnya bukan bau ya, wangi dalam artian tuh bersih. Biasanya tuh pasien-pasien dekubitus teman-teman ya, itu kalau nggak disupport keluarga itu baunya udah nggak karuan teman-teman ya. Lebih menyengat pasien yang ditelantarkan daripada luka yang memang busuk, jujur aja teman-teman
Iya, kalau pasien yang ditelantarkan biasanya tuh baunya menyengat lah begini begitu. Tapi pada pasien ini, si Mbah ini tuh bersih banget teman-teman. Ya, ternyata si Mbah ini tuh dimandiin setiap hari, dielap. Ya, gua naik ke kasurnya, pampersnya juga bersih. Ya, popoknya bersih. Tapi pada saat itu nih kalau nggak salah BAB ya, jadi gue sempet bersihin dulu. Waktu gue mau bersihin, si ibunya bilang, "Mas, saya aja yang bersihin, biarin saya." Jadi si ibunya ini bener-bener mau berbakti banget sama orang tuanya. Ya gue salut sih ya, maksudnya ya beliau juga sambil curhat dan beliau minta apa, diajarin banget caranya gimana. Ya ini gue sambil edukasi. Ya beliau juga pakai handscoon, langsung ikutan ya, nempel ya. Nah itu bener-bener sesuatu yang wah banget lah. Ya jarang yang gue temuin ya, karena beberapa ada yang kalau gue datang keluarganya tuh kayak, ah udah yang penting gue udah panggil perawat gitu. Tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi gue sering bilang kalau di video-video gue ya, faktor kesembuhan pasien itu ada tiga menurut pengalaman gue, bukan menurut teori. Pertama, kemauan pasien untuk sembuh. Kedua adalah support keluarga. Ya ketiga adalah perawat yang kompeten atau enggak tenaga medis yang berkompeten di bidangnya masing-masing, seperti itu. Kalau salah satu dari itu nggak terpenuhi, maka kesembuhan pasien juga akan sulit. Ya bang, ini lu nyuci lukanya gimana bang, dari tadi cuma cerita. Oke, kita bahas. Ya, mencuci luka itu ada apa, cara ngerawat luka itu dengan dressing modern itu ada 3 tahap. Yang pertama, cuci lukanya. Kedua, buang jaringan yang mati. Ketiga, pilih balutan yang tepat. Udah itu aja teman-teman. Ya masalah salepnya apa, teman-teman buka aja ya. Gua ada toko Shopee ya, namanya Cynthia Imami. Ntar gue tulisin di kolom deskripsi. Ya nanti teman-teman search aja sendiri. Nah, pada pasien ini teman-teman ya, ini tuh karena si ibunya kaget, katanya kemarin keluar nanah banyak banget. Jadi awalnya hitam, terus gue suruh benyekin pakai salep ya. Nah gue suruh benyekin pakai salep, udah benyek. Nah jadi kemarin katanya dia sampai kaget, sampai lemes ya, nanahnya kok bisa sebanyak ini gitu kan. Ya pas gue buka teman-teman ya, udah lunak teman-teman, yang hitam keras itu udah lunak. Terus udah gue buang, udah gue gunting. Gue nggak bisa naruh kameranya deket-deket karena ini kamarnya tuh pas-pasan teman-teman. Jadi yang ada space buat naruh tripod ya cuman dari jarak ini teman-teman. Jadi gue nggak bisa, ini gue aja sampai naik-naik ke kasur teman-teman. Ya jadi gue tuh di rumah ibu ini kalau nggak salah dari jam 8 sampai jam 12 kurang, jam 12 kurang 10 mungkin, belum zuhur. Ya jadi cukup lama juga karena gue ngobrol aja sejam ya sebelum action ke pasien, karena banyak yang harus gue jelasin ya kan. Gua ya kasarnya begini begitu tentang luka ya, terus si ibunya juga nanya bagaimana bagusnya, baiknya seperti apa ya. Jadi curhat dulu teman-teman, seperti itu. Kebanyakan gua pun kalau ke pasien lain juga seperti itu teman-teman ya. Jadi dijelasin dulu dari A sampai Z ya. Ini benar-benar telaten banget ya, nggak ada basah, nggak ada apa-apa ya teman-teman. Sampai sudah dibelikan kasur dekubitus teman-teman, dan kebetulan gua pasang sekalian kasur tersebut. Nah si ibu ini mau ganti sendiri pampersnya. Dia gue lihat telaten banget, itu menandakan emang sehari-hari beliau yang ngerjain. Jadi dia tahu gimana posisinya, baiknya gimana ya. Ini tuh udah pada kaku teman-teman. Nah tuh di belakang tuh ada lukanya lagi ya, cuman luka yang di belakang ini tidak sebesar yang di samping tadi ya. Mohon maaf kalau gambarnya nggak kelihatan karena di sini memang itu keterbatasan gue teman-teman ya. Nah ini sambil dibersihin sama si ibunya ya, gue malah megangin kantong sampah ya. Pokoknya bener-bener gue salut banget lah ya, ngerawat orang tua sendiri gitu teman-teman. Nah ini kamera mulai gue benerin ya. Jadi teman-teman ya, pasien ini kan paginya itu kan jam 8 sampai jam 12 kan gua apa namanya, gue bersihin ya. Dan abis itu dia tidur pulas teman-teman, sampai akhirnya ya udah makan segala macam kalau nggak salah, ada aja udah disuapin segala macam sama si ibunya. Ketika jam 5 sore gue dapat kabar, Mas, ibu udah nggak ada, simbahnya udah nggak ada, makasih buat atas bantuannya gitu ya. Gue juga kaget banget ya, paginya gue bersihin, sorenya meninggal ya. Umur gak ada yang tahu, semoga simbahnya
diterima amal ibadahnya selama ini ya teman-teman ya. Dan si ibu ini menghibahkan kasur dekubitus yang baru dipakai ke gua, dan kebetulan sekarang kalau gua ketemu pasien dekubitus ya biasanya gue pinjemin kasurnya. Ya udah beberapa kali pinjem, alhamdulillah balik lagi ya ke gua. Maksudnya dalam artian gini teman-teman, ya kalau jaraknya dekat atau enggak jauh pun bisa dikirim ya. Jadi gua kasih kasur dekubitus, bukan dikasih, dipinjamkan ya. Jadi nanti kalau udah selesai pemakaiannya bisa dikembalikan untuk gua ngebantu orang yang lain lagi. Jadi sekarang gue punya kasur dekubitus ya teman-teman, seperti itu. Buat yang mengalami masalah biaya ya kan, dalam daripada beli kasur dekubitus bisa kontak gue ya. Kalau kasurnya lagi nggak dipakai mungkin bisa gue pinjemin, tapi kalau lagi dipakai pasien lain ya biasanya harus tunggu dulu ya, karena untung-untungan teman-teman, seperti itu. Ya tuh lukanya kalau yang di belakang tuh nggak terlalu besar teman-teman ya. Tuh teman-teman bisa lihat produk gue sendiri, yaitu sabun cuci luka ya, dimana sabun itu teman-teman ya memang ada kandungan anti mikrobanya teman-teman ya. Terus apalagi spray antiseptik pun itu udah ada kandungan anti mikrobanya. Jadi gua kasarnya pakai double cleansing teman-teman ya, itu tidak perih sama sekali teman-teman. Dan yang terakhir adalah salep yang pro untuk autolisis atau enggak ngebenyekin luka supaya cepet copot jaringan matinya dan bisa menjaga kelembapan. Buat temen-temen yang butuh jasa gua ya sekitar Jabodetabek, karena gua tinggal di Depok, bisa banget kontak ke nomor WA gua. Buat klinik yang mau MOU sama gua juga bisa ya. Jadi kalau ada perawatan luka manggil gua di klinik itu juga bisa ya. Buat teman-teman yang di luar pulau ya itu bisa konsultasi online ya teman-teman. Konsultasi online berbayar seikhlasnya gitu. Jadi gue bimbing ngerawat lukanya ya. Banyak, ada beberapa ya, bukan ya banyak yang konsultasi banyak, tapi ada beberapa yang konsultasi dan kirimin foto terus setiap dia ganti balutan sampai sembuh tuh ada teman-teman, seperti itu ya. Tapi kita harus cari tahu dulu masalah utama pada luka tuh apa teman-teman, masalah lukanya, karena setiap luka itu ya penanganannya berbeda dan cara perawatannya juga beda, dan salep yang digunakan juga pasti beda ya, balutan yang digunakan juga pasti beda ya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Terus bang, intinya gimana nih kalau merawat luka dekubitus? Dekubitus teman-teman ya kalau ada di belakang ya nempel kayak begini ya teman-teman, pasiennya harus dimiring kiri miring kanan, sejam ke kiri sejam ke kanan, atau 2 jam kiri 2 jam ke kanan ya. Jadi bagian yang luka usahakan tidak tertekan teman-teman, seperti itu. Nah ini adalah sangat butuh effort dari keluarga, support dari keluarga ya, karena kan pasien nggak bisa miring kanan kiri sendiri. Semahal apapun salep yang teman pakai, semahal apapun obat yang teman-teman pakai, semahal apapun itu ya, luka dekubitus tidak akan membaik kalau support keluarganya kurang. Dalam hal ini ya itu tadi, miring kiri miring kanan. Dalam masalah ganti balutan juga seperti itu, jangan balutan rembes nggak diganti-ganti, jangan balutan yang nggak kena pipis malah nggak pernah diganti, lama gantinya, nunggu berapa jam baru diganti ya. Itu sangat mempengaruhi proses penyembuhan luka teman-teman ya. Itu udah mulai gue tutup ya, itu kakinya tuh di telapak juga timbul dekubitus karena memang akibat luka tekan ya. Sekian sih teman-teman ya video kali ini dari gua ya. Sukses terus buat teman-teman semua, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.